Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Senang sekali saya bisa berjumpa kepada Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita hari ini secara online, tidak mengurangi rasa sukacita saya untuk bersama-sama mengikuti jam doa pada sore hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Engkau Alasanku Hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dengan segenap hati kita sama-sama ujikan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
Selamat sore Tuhan, selamat sore Bapa. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan pada kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami masih diberi nafas kehidupan, Yesus. Tuhan, kami menyerahkan acara jam doa ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami turut ikut campur tangan-Mu Tuhan dalam jam doa ini. Biarlah jam doa ini berjalan dengan baik dan sesuai kehendak-Mu. Ganti firman nanti yang akan disampaikan oleh Bu Christine, biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu nanti akan kami terapkan pada kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jam doa ini dari awal pertengahan ke akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Iya, amin. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memujikan lagu Tak Berhenti Percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, dan Kau tak akan tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanmu, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku tak akan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya.
percaya. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Christine. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama pujikan sebuah pujian Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada petang hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat petang hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami diberkati dan kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan petang hari ini kami siap Tuhan untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maupun setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing pada petang hari ini. Biarlah kasih Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, petang hari ini bersama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakannya dari tempat ini dan Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti dari rumah masing-masing.
Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada sore hari ini saya beri judul Jangan Takut. Pernahkah Bapak, Ibu dan Saudara merasakan satu ketakutan yang luar biasa dalam hidup Bapak, Ibu dan Saudara? Termasuk saya juga tentunya. Setiap kita mungkin pernah mengalami satu situasi yang menakutkan, satu pergumulan yang menakutkan, membuat kita takut, membuat kita gentar, membuat kita bimbang dan lain sebagainya. Nah, tentunya ketakutan yang kita rasakan, yang pernah kita alami berbeda. Ketika kita muda mungkin ketakutan kita seputar masa depan, seputar bagaimana nanti saya bekerja, bagaimana saya bisa mencapai cita-cita saya. Dan mungkin juga kita gentar, kita memikirkan siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Nah, ketika kita sudah memasuki usia yang dewasa, memasuki usia yang sepuh ya kalau orang Jawa bilang, mungkin ketakutan kita akan berbeda. Ketakutan kita mungkin berkisar tentang ketika aku sudah tua nanti atau saat ini siapa yang akan menjaga aku. Siapa yang akan menemani aku sedangkan anak-anak sudah besar, anak-anak sudah menikah, mereka memiliki keluarga masing-masing, dan mereka tinggal di tempat yang cukup jauh dengan kita. Itu hal-hal yang bisa membuat kita merasa takut. Bahkan mungkin ada sebagian dari orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua, merasa ketakutan ketika kita memikirkan menghadapi sebuah kematian. Karena tidak semua orang walaupun sudah percaya kepada Tuhan siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Karena ada banyak hal yang masih kita pikirkan, ada banyak hal mungkin yang masih menjadi PR yang belum kita selesaikan. Sehingga timbul ketakutan ketika akan menghadapi yang namanya satu kematian. Nah, Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dari mana timbul ketakutan di dalam hidup kita? Ketakutan itu timbul hanya dari hati dan juga pikiran kita. Karena pikiran kita fokus kepada diri kita sendiri, hati kita hanya fokus kepada hidup kita sendiri. Kita sering merasa jangan-jangan nanti, atau kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya Allah yang hebat. Karena ketakutan yang luar biasa itulah yang membuat kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat yang sudah sekian tahun memelihara kita, menolong kita, berulang kali menolong kita tepat pada waktunya. Tetapi ketika kita menghadapi satu situasi yang membuat kita takut, kita kembali merasa bimbang, kita kembali merasakan satu hal yang kita lupa bahwa kita punya Allah yang hebat. Satu contoh yang saat ini kita hadapi mungkin bukan hanya saya tetapi Bapak Ibu Saudara mungkin juga menghadapinya. 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi ini bersama-sama. Saya pribadi tidak pernah memikirkan kalau situasi seperti ini berlangsung sedemikian lama. Atau mungkin kita juga tidak pernah menyangka, kita tidak pernah
berpikir bahwa kita akan menghadapi situasi yang seperti ini. Di awal-awal ketika pandemi ini berlangsung, ada satu ketakutan yang cukup besar saya alami. Saya takut bagaimana nanti kalau saya sakit. Saya takut bagaimana nanti kalau ternyata saya salah satu dari mereka yang terkena. Tetapi semakin ke sini saya semakin yakin, saya percaya pemeliharaan Tuhan. Kita tetap taat kepada aturan yang ada, waspada, tetapi jangan kita terus-menerus dirundung satu ketakutan. Karena itu akan melemahkan kita. Bukan hanya fisik kita yang menjadi lemah ketika kita ketakutan, tetapi juga iman kita tidak terpelihara dengan baik. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan itu janganlah membuat iman kita kendor dan janganlah membuat kita hilang percaya kepada Tuhan. Meskipun ketika rasa takut itu ada, kita kadang tidak merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita karena kita terlalu takut. Bapak Ibu, satu peristiwa yang sempat membuat saya cukup ketakutan pada waktu itu, ketika saya mendapat kabar bahwa kakak saya yang nomor 1 tinggal di Kalimantan Timur kritis dalam kondisi sakit, dan dia menanyakan saya, dia pengen ketemu saya dan juga pengen ketemu dengan kakak saya nomor 5. Saya takut. Saya bukan takut ketika kakak saya nanti tidak tertolong atau apa, tidak. Tetapi saya takut karena situasi ini saya harus berangkat dengan perjalanan yang cukup jauh, dengan protokol kesehatan yang cukup rumit. Saya bingung bagaimana saya akan memutuskan. Itu WA saya terima jam 4:30 pagi. Saya belum doa pagi waktu itu. Langsung saya kaget. Saya bangunkan suami saya dan saya kasih lihat WA tersebut. Dia bilang berangkat, tetapi yang menjadi ketakutan terbesar saya adalah 3 hari sebelum saya menerima WA itu saya dalam kondisi yang tidak sehat. Sedangkan saya harus rapid test untuk bisa pergi menggunakan pesawat terbang. Saya bilang saya takut rapidnya, kalau saya hasil rapidnya nanti reaktif berarti saya harus isolasi mandiri. Itu ketakutan terbesar saya waktu itu sampai akhirnya jam 7 pagi saya merasa oke lah, saya siap untuk rapid, apapun hasilnya saya harus menghadapi karena yang ada di mata saya itu kakak saya yang sedang sakit. Dia sedang berjuang untuk melawan sakitnya dan dia menanyakan saya sudah dari 2 hari sebelum akhirnya anaknya mengabari saya. Akhirnya saya beranikan diri untuk rapid dan puji Tuhan non reaktif. Saya juga memberanikan diri untuk berada di satu pesawat yang tentunya saya tidak mengenal mereka siapa, dari mana, bagaimana aktivitasnya. Yang saya yakini bahwa mereka sudah rapid seperti saya dan pasti hasilnya juga non reaktif. Itu saja yang saya yakini dan saya juga terus berdoa Tuhan memberikan pertolongan kepada saya. Dan perjalanan itu tidak mudah karena harus melalui berbagai macam tahapan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi satu ketakutan, panik pasti, tetapi mari berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan dengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Supaya kita tidak terus-menerus dikuasai oleh perasaan takut. Mari kita akan melihat ayat yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Dari Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Ayat
Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak takut. Ketika firman Tuhan ini ada, ketika Allah memfirmankan ini kepada bangsa Israel, pasti Allah punya alasan yang kuat. Kenapa Tuhan Allah mengatakan kepada bangsa Israel, jangan takut. Ayat yang ke-10, jangan bimbang. Ada alasan yang kuat. Allah mengatakan seperti ini, meyakinkan bangsa Israel bahwa engkau, perhatikan ayat yang ke-9, mulai ayat yang ke-8, saya akan membacakan ulang buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipanggil dari penjuru-penjurunya, dari berbagai macam penjuru. Dan Allah mengatakan bahwa engkau itu hambaku. Aku memilih engkau, aku memanggil engkau. Dan aku tidak akan pernah menolak engkau. Nah, ini alasan kenapa Allah menyatakan kepada bangsa Israel, mengatakan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak takut. Karena apa? Allah yang memilih. Allah yang memanggil. Bahkan Allah yang akan menjaga mereka, tidak menolak mereka. Sehingga Allah mengatakan apa? Engkau jangan takut. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, entah itu anak kita, entah kita memiliki barang-barang yang berharga, apa yang kita lakukan? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga saya tentunya sembrono dengan sesuatu yang berharga tersebut? Misalnya kita memiliki perhiasan emas. Apakah mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya meletakkan begitu saja atau uang? Apakah mungkin Bapak, Ibu meletakkan terserahlah mau di lantai mau di mana? Tidak ya, pastinya kita akan menyimpannya, kita akan menjaganya, kita akan merawatnya. Tentunya anak-anak kita menjadi harta terbesar kita. Kita juga akan merawat mereka, menjaga mereka supaya mereka baik-baik saja. Demikian juga Allah terhadap bangsa Israel, terhadap Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya yang sudah memilih kita, memanggil kita. Dia juga akan menjaga kita sedemikian rupa, menyertai kita sedemikian rupa. Sehingga seharusnya kita tidak perlu takut ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menguntungkan secara manusia. Situasi-situasi yang membuat kita takut, situasi-situasi yang tidak jelas. Bahkan pandemi yang berkepanjangan ini yang enggak jelas sampai kapan. Bagaimana ketika nanti anak-anak kita sekolah? Allah mengatakan, aku sudah memilih engkau. Aku yang memanggil engkau. Dan engkau ini hambaku. Jadi mari kita yakini firman Tuhan ini. Supaya kita tidak perlu takut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika Allah sudah meneguhkan kita. Bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita percayai. Yang akan Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama akan membaca ayatnya yang ke-10. Bapak, Ibu yang di rumah boleh membacakannya juga bersama-sama. Saya akan memulai pada hitungan yang ketiga, kita akan membaca bersama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara kudus Tuhan, 3 hal yang akan Allah lakukan dalam hidup kita, yaitu Allah akan menyertai kita. Kemanapun kita pergi, Allah akan menyertai kita. Yang kedua, Allah akan menolong kita. Yakinlah ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam satu persoalan yang sangat menyakitkan kita, menakutkan kita, membuat kita enggak bisa berpikir apa-apa, membuat kita, kalau bahasa anak-anak muda itu oleng katanya ya, membuat kita oleng. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Apapun itu, bagaimanapun bentuk pertolongannya, ini janji Allah. Bahwa Dia akan menolong kita. Dan yang ketiga, bahwa Allah akan memegang tangan kita. Enggak rasa ya, ketika Allah memegang tangan kita, kita enggak merasakan. Karena itu berbicara masalah iman dan percaya. Bukan berbicara masalah fisik. Seperti kalau kita menggandeng tangan anak kita merasakan, anak kita pun merasakan. Tetapi ketika Allah memegang tangan kita enggak bisa merasakan itu. Tetapi kita tahu, kita yakin, dan roh kita merasakan bahwa Allah memegang tangan kita. Jadi alasan apa yang membuat kita takut? Selama kita percaya pada 3 hal tersebut di atas, bahkan Allah akan memberikan kemenangan. Tidak ada satu orang pun yang gak senang ketika kita memenangkan satu pertandingan mungkin, memenangkan satu hadiah mungkin. Semua orang menginginkan satu kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan ini janji Allah bahwa Allah akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara, jangan takut yang berlebihan. Jangan takut yang membuat kita gentar, membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi mari kita berserah, meyakini bahwa kita dipilih oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah, dan kita adalah hamba Allah. Kita adalah orang yang berharga di hadapan Allah, dan Allah menjaga kita seperti biji matanya. Jika kita saat ini menghadapi kesulitan ekonomi, jika kita saat ini menghadapi pergumulan dengan kesehatan, jika kita saat ini sedang berjuang untuk pernikahan kita, berjuang untuk pemulihan hubungan, berjuang untuk terus dapat bangkit dari keterpurukan. Mari kita percaya dan biarlah roh kita merasakan bahwa saat ini Allah memegang tangan kita dan Dia akan memberikan kemenangan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur ketika Allah berbicara kepada kami. Biarlah kami tidak takut, Tuhan. Saat kami ada dalam bahaya, saat kami ada dalam pergumulan yang berat, baik itu masalah ekonomi, kesehatan, rumah tangga kami, beri satu iman, beri satu kepercayaan dan keteguhan dalam hati kami, bahwa Allah yang memilih kami, bahwa kami adalah hamba Allah yang akan Tuhan jaga, akan Tuhan sertai, akan Tuhan pegang, sehingga kami akan mendapatkan satu kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada sore hari ini, Tuhan. Kami mempercayakan seluruh firman ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang akan meteraikan dalam hati kami.
Kami yang sedang berjuang, biarlah Tuhan meneguhkan kami. Kami yang sedang terpuruk, biarlah Tuhan akan membangkitkan roh kami, sukacita kami dan hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Lawati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Biar Roh Kudus Tuhan akan membuat mereka dan kami semuanya bersukacita dan siap untuk menerima kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biar Roh Kudus Tuhan yang terus berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Selamat berdoa bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.